wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ni fitin arsadakumullah. Saya perlu mengingatkan bahwa hari ini kita telah masuk tanggal 15 Syawal. Rasulullah bersabda, "Ma shoma Ramadan fa'atba'ahu sittam min Syawal fa ka'annama shomat dahr." Barang siapa yang siam Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan siam 6 hari tadi sama dengan siam 1 tahun. 6 hari sama dengan 1 tahun, 1 hari sama dengan 2 bulan. Kemecer dan tidaknya kepada iming-iming Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan terletak pada sehat dan tidak sehatnya kondisi badan kita, tetapi tergantung kepada sehat atau tidak sehatnya iman kita. Iman itu kalau sehat, sering saya ingat, satu amalan yang paling kecil yang diremehkan oleh orang, dia akan melakukan amal tadi kalau memang tadi ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya amalan akhirat itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Termasuk hal-hal meskipun itu secara syar'i tidak dosa, bahkan makruh, bahkan mubah, dia akan berusaha untuk menghindarinya, paling tidak berpijak kepada firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dipoto barang ben apa to Mas? Abdul Baqi Solo Pos. Apa Baitul Ma'mur Pos? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat akhiratnya, meskipun itu tidak dilarang, meskipun itu tidak dosa,
meskipun menurut hukum fikih itu mubah. Nah, saya berhusnudzon hari ini ada yang melakukan siam, bisa jadi 2 in 1, ya nggak apa-apa. Mengguyung. Artinya kemarin tanggal 13, tadi tanggal 14, begitu ya. Ngiras pantes siam Syawal sekalian, silah. Jadi kalau besok malah 3 in 1 ya. 1 Senin, 2 tanggal 15, 4 Syawal yang ketiga, silakan. Kalau kemampuannya baru sampai di sana silakan. Tapi diusahakan agar semua contoh dari Rasulullah itu bisa kita laksanakan. Kalau sampai tidak ada rasa, tadi saya katakan dengan bahasa yang komunikatif, kemecer, tidak ada keinginan untuk melakukannya, bahkan ketika akhir bulan Syawal sudah berakhir dan dia belum bisa melaksanakan selama 6 hari, ada perasaan menyesal. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu bukti bahwa ada nilai iman di dalam benak kita. Ini jadi semuanya lah ya, semuanya. Hal-hal yang mungkin kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah, kadang-kadang tidak. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah zuhur rakaat yang ketiga dan keempat. Itu tetap dia usahakan untuk bisa melaksanakan semata-mata karena adanya rasa. Saya sebutkan tadi, keinginan untuk bisa mencontoh Rasulullah, menjadikan uswah Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Ini yang pertama. Yang sudah, alhamdulillah, yang belum masih ada waktu 15 hari. Walah, aku sesuk jakong manten, esuk ben. Esuk ben jakong tetaan, esuk ben meneh. Terserah, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Alhamdulillah bahwa tadi saya bertemu dengan ikhwan-ikhwan pertama kali Pak Warso, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua Pak Suwanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga Abu Walid, assalamualaikum. Abu Habib, assalamualaikum. Pak Agus Nronjol, assalamualaikum. Alhamdulillah dari sekian banyak itu tidak ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Abu Kaisan. Cuma saya harus sampaikan, ya saya husnudzon lah ya, 99,9%. Orang yang 100 kok 99. Dapat ini ngentek kok lah, ini loh yang kita mau kasih. Umumnya kita sudah paham, tapi ya sesuatu yang tidak perlu dikagetkan. Hari Jumat saya kedatangan salah seorang ustadz dari pondok di Solo, nggak saya sebutkan ya, kalau anaknya sekolahnya kalau dicabut lah malah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tak teke wae. Saya tidak punya kewajiban untuk menerangkan. Dia punya kemampuan untuk mengkaji. Ya kok ya ora protes, ya wis lah, kita protes jotosan ya kelem aku ya. Ini saya ulangi lagi sekali lagi, mungkin untuk lebih memantapkan pemahaman kita, atau untuk mungkin ada manfaatnya kita terangkan kepada mereka yang perlu mendapatkan penjelasan.
judulnya At-tah ni'atu bil idi min fi'li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan selamat pada hari Aid merupakan perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak memberi contoh. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal, orang yang sering saya ingatkan, hafal lebih dari 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang mazhabnya dianut oleh penguasa dan rakyat Saudi secara keseluruhan. Beliau menerangkan tidak apa-apa, bukan sunnah ya. Saya bacakan. Su'ila Ahmad an qaulin nasi fil aidain taqabbalallahu minna wa minkum qala la ba'sa bihi. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, ditanya tentang ucapan orang banyak. Ini pun juga kita masih ban silatan yang diterangkan di sini. Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang ucapan orang banyak pada 2 hari raya. Artinya apa? Ya pada Idul Fitri, tetapi juga Idul Adha. Dicoba nanti Idul Adha mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Model anyar menel, kira-kira begitu. Beliau ditanya bagaimana kalau orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada 2 hari raya. Jawab beliau, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Apa-apa. Ini Imam Ahmad bin Hambal, bukan sunnah apalagi wajib. Nah, keterangannya dari Ibni Qudamah rahimahullah, dari Ibnu Aqil, tentang ucapan selamat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kuntu ma'abi Umamah al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza raja'u minal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Jadi para sahabat ketika pulang dari sholat Id, artinya sholat sudah selesai, tidak ada wiridan ya, berdiri pulang satu sama lain ketemu, baik masih di tanah lapang atau sudah berada di jalan. Kalau hari ini ketemu di tempat parkir, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Satu orang, kalau banyak aja taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ketika pulang. Pulang dari sholat Id, di jalan ketemu, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini riwayat pertama, dikatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Riwayat yang lain lebih luas dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram,
Ruwina fil muhamaliyat bi isnadin hasanin an Jubair ibnu Nufair kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqau kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Sahabat-sahabat Rasulullah apabila saling bertemu ya tadi pulang dari sholat id ketemu lampine anyar sandali anyar gitu ya, doro mangan pari iya betul lah, doro mangan pari ya turung bakto wis nganyari lah, taqabbalallahu. Apabila saling bertemu. Kalau yang pertama tadi ketika pulang dari sholat id, yang kedua ketika ketemu. Artinya ketika pulang dari sholat id menurut pemahaman saya tidak ketemu. Yang satu di soft awal, yang satu soft terakhir. Yang satu rumahnya barat dari musola ya. Apa musola itu? Masih ingat kan? Tempat yang dipergunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tempat yang dipergunakan oleh Rasulullah untuk sholat istisqa, tempat yang dipergunakan oleh Rasulullah untuk mengeksekusi para pelaku tindak pidana yang ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, pencurian, pembunuhan dan seterusnya. Tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk sholat id. Yang satu pulang dari musola ke barat, yang satu pulang dari musola ke timur, ya nggak ketemu kan? Hiji ngalor, hiji ngidul, hiji ngetan, hiji mulon. Nah, ketika zuhur mereka ketemu. Mungkin ketika masuk masjid, mungkin ketika pulang dari masjid, mungkin ada teman yang terlambat dan dia selesai sholat sunat. Kemudian dia pulang, kemudian temannya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apabila saling bertemu. Di musola enggak ketemu, di masjid zuhuran enggak ketemu. Di waktu asar ketemu, ya waktu asar adalah sahabat-sahabat Rasulullah apabila saling bertemu pada hari Id. Lapangan enggak ketemu, di zuhuran nggak ketemu, di asaran nggak ketemu, maghrib ketemu. Nah di sini maghrib sudah bukan id lagi, maghrib sudah tanggal 2 Syawal. Kedua-duanya, kedua riwayat ini apabila saling bertemu pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Diperkuat oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anit tahniyah fil Aid fa ajaba ammat tahniyah yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din idza laqau ba'da sholatil Id taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan selamat hari raya Idul Fitri yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah itu apabila mereka saling bertemu setelah sholat, bisa ketika pulang dari musola, ketika zuhur, ketika asar, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tadi Imam Ahmad sudah saya sebut tapi belum sempurna. La abtadi bihi ahadan wa in qala ahadun radadtu alaih. Saya tidak mau mengucapkan Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang mazhabnya menjadi mazhab penguasa dan rakyat Saudi. Saya tidak mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada seseorang. Ngapa? Karena nggak ada contohnya dari Rasulullah. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkan kepada saya taqabbalallahu minna wa minka,
atau taqabbalallahu minna wa minkum? Saya jawab taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka atau amin ya rabbal alamin dan seterusnya. Kalau saling ketemu, persoalannya sangat sederhana, Pak. Nek ketemu ya wis aja diparani. Lah di sini lah. Di sini. Persoalannya bukan musibah tapi menjadi melebar menjadi besar. Hari Selasa itu ya. Bismillah. Tadi saya katakan Ustadz pondok ucapan taqabbalallahu minna wa minkum pada saya. Nah ini malah ustadznya Ustadz pondok ini. Wah Ustadz kabir lah pokoknya. Saya nggak sebutkan kok. Hari Selasa kering lah saya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Aku kon jawab piye aku. Maaf terlambat 1 hari. Artinya dia memahami bahwa pada tanggal 1 Syawal hari Senin itu paling tidak dia pahami disunahkan. Atau kata Imam Ahmad bin Hanbal enggak apa-apa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi berhubung kemarin saya repot, saya baru bisa mengucapkan hari ini lah. Tak ketak. Ini ya jadi Masya Allah. Kalau enggak ketemu enggak usah nelpon. Dulu waktu saya masih muda itu Idul Fitri itu lebih akrab dengan kartu lebaran. Kalau orang Kristen bikin kartu Natal, ada pohon Natal, ada gereja, ada salib. Nah orang Islam nggak mau kalah kartu lebaran. Kalau mereka pohon Natal, orang Islam pohon kurma. Mereka kartu Natal gambar gereja, orang Islam gambar masjid. Mereka gambar burung, gitu. Orang Islam gambar unta. Iki melu-melu apa nandingi lah begitu. Itu ya perkembangan teknologi menjadikan kartu lebaran itu ya bukan tidak lagi sudah banyak berkurang. Tetapi saya katakan tidak usah lewat telepon, tidak usah sowan. Nah di sini sowannya itu. Kalau sowan kidul pondokmu. Idul Fitri itu identik dengan maaf ya bahasa yang saya pahami dulu itu ujung. Apa? Sungkeman. Yang muda kepada yang tua lah. Disungkemi itu merupakan salah satu di antara bentuk birrul walidain, bentuk penghormatan mereka yang masih muda kepada yang tua. Untuk itu saya tidak boleh ngantuk. Ya kopian halal bihalal itu. Aku madhep rono lho aku. Sehingga gayung bersambut. Yang satu sowan, yang satu nyepai suguhan. Ini kalau ukuran Solo dan sekitarnya ya mungkin sebatas kacang, sebatas emping, sebatas mete, sebatas ya makanan kecil. Tapi di daerah-daerah bahkan seluruh ya Sumatera, Kalimantan itu yang disediakan itu bukan makanan kecil, makanan besar. Pokoknya harus makan. Sebagai penghormatan orang tua kepada mereka yang mau sowan kepada
sebagai balasan ikram mereka yang masih muda kepada yang tua. Nah di sini penyimpangan secara halus dan tidak tersadarkan, apalagi dari sesuatu yang sifatnya mubah, kata Imam Ahmad, la ba'sa, nggak apa-apa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kalau ketemu pulang dari sholat Id. Tapi melebarnya bukan 100%, 200%, bahkan lebih dari 1000%. Makanan yang paling enak itu disediakan. Itu pun masih kelas ringan ya. Saya tidak katakan antar RT, antar jamaah masjid. Ya bolehlah antar RT, antar RW. Tapi kalau sudah antar kelurahan, sudah antar kecamatan kabupaten, sudah antar provinsi, akhirnya penguasa kewalahan. Ya wis tak kei cuti lah begitu. Bayangkan ya, untuk sesuatu yang namanya bahasa para sahabat taqabbalallahu minna wa minkum, orang bersedia untuk membeli tiket sejak awal Sya'ban. Pedine kentekan. Mereka yang tidak punya kendaraan roda 4. Yang punya kendaraan roda 4 ya pakai kendaraan mereka sendiri. Kalau lo harus lintas pulau, lintas provinsi, dari Sumatera ke Solo, dari Aceh ke Solo, dari Medan ke Solo, itu tiket bisa 2 kali lipat harganya, bisa 3 kali lipat harganya. Untuk sesuatu yang namanya mubah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, silahkan, kata Imam Ahmad. Tidak juga nggak apa-apa. Saya tidak mengkalkulasi secara ilmiah, tetapi apa yang saya bayangkan, dana umat yang paling besar, dana umat yang paling besar itu bukan untuk bikin pondok, bukan untuk bikin masjid, bukan untuk zakat, tetapi untuk mudik, untuk sesuatu yang kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Loh, itu kan silaturahmi. Iya, kamu silat lidah. Silaturahmi itu tidak harus bulan Syawal, tidak harus bulan Ramadan, kapan saja. Ini jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya sudah, nggak apa-apa. Taqabbalallahu minna wa minka. Sampai di sini mungkin ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan dari jamaah Ustaz. Yang pertama, yaitu ada jamaah yang menanyakan, kalau saya siam di bulan Syawal, saya paskan di hari Senin dan Kamis, itu apakah mendapatkan pahala yang double? Artinya pahala puasa Syawal dan siam siam Kamis dan Senin dan Kamis. Yang kedua, masalah halal bihalal itu bagaimana penyikapan kita terhadap masyarakat umum, atau apakah kalau kita diundang mengikuti atau gimana Ustaz? Kalau mengikuti kita berikan pengertian kepada mereka atau tidak? Tadi yang pertama sudah saya terangkan ya. Kemarin tanggal 13 kita siam pet. Hari tadi, bukan hari ini sudah tanggal 15. Tadi siam tanggal 14, besok tanggal 15. Ya, nawaitunya seperti yang antum tanyakan tadi.
ngiras pantes. Kok ngiras pantes ya? Siambet dan nyawal. Sesuk ngiras pantes siambet, nyawal dan nyenen. Apa pahalanya 3? Ya mudah-mudahan begitu. Tapi idealnya kalau saya tetap siambet itu dilaksanakan sendiri, siam Syawal itu dilakukan sendiri. 6 hari itu mesti nabrak Senin atau nabrak Kemis, itu tidak disengaja. Begitu. Terjawab ya? Kemarin saya terangkan yang terbaik memang 1 hari setelah 1 Syawal. Betul kan? Enggak benar itu. Iya. Tidak betul itu kan? Ya artinya tidak betul itu tidak salah begitu. Tapi kalau itu dikatakan yang paling afdal lah, ini yang mungkin perlu dilaksanakan. Bahkan ada yang berpendapat taruhlah ya, makanya hari ketiga dia siam, hari keempat dan yang mantenan wis dilumpati. Asal 1 bulan itu 6 hari. Nawaitunya siam Syawal tadi. Begitu. Kemudian yang kedua, ini memang persoalan yang diakui oleh para pemimpin umat. Halal bihalal itu khas Indonesia. Minal aidin wal faizin, itu orang Arab ditanya belum tentu paham. Wih gak kok ngendi lah gitu. Ya begitu. Ini khas Indonesia. Konon itu ya ceritanya, proklamasi 17 Agustus tahun 45 itu jatuh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih itu setelah makan sahur. Nah, ini kalau dikaitkan ke sana. Begitu Ramadan selesai, datang Idul Fitri, dalam rangka meluapkan rasa kegembiraan mereka bahwa inilah Idul Fitri yang pertama kali kita menjadi bangsa yang merdeka. Ya, secara emosional bisa saya pahami, memang tidak bisa dilampiaskan kecuali betul-betul menumpahkan kegembiraan mereka secara puncak di Idul Fitri yang adalah Idul Fitri pertama setelah merdeka. Nah, dari sana mereka saling mengucapkan. Lah ada kiai yang mudeng bahasa Arab, tak bukan taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Lah akhirnya ditirukan dan akhirnya direkam oleh hati mereka masing-masing, dicatat berlalali semen diucapke dan sampai sekarang tertanamlah kesan bahwa Idul Fitri itu identik dengan minal aidin wal faizin. Nggak ada selamat hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan sholat Anda 2 rakaat diterima oleh Allah, nggak ada. Mudah-mudahan zakat fitri pun juga kalian fitri opo, fitrah gitu, diterima oleh Allah, nggak ada itu. Selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini sampai mantan ketua MUI. Aku rakondo MUI pusat apa MUI. Mudah-mudahan pada hari raya yang fitri ini kita kembali kepada fitrah. Bila talahannya. Saya yakin mereka itu paham tentang makna Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri apa itu? Kembali suci, nah kan? Melu kiai kuwi mau. Apa? Kembali makan. Lah, alhamdulillah ana sing mudeng siji.
Ada 2 hari raya dalam Islam. Satu Idul Adha, hari raya penyembelihan. Bukan hari raya berkorban. Kita kurbankan uang kita yang mestinya bisa kita pakai untuk membeli seekor kambing, kemudian kita antar ke panti asuhan, itu tidak ada nilai adhanya sama sekali. Hari raya penyembelihan Idul Adha. Boleh diartikan secara lughawi, secara linguistik. Idul Adha kembali menyembelih. Idul Fitri, Aid hari raya, Fitri makan-makan. Nah kok sepele ora itu makan iso kaliran. Idul Fitri hari raya makan-makan. Untuk itu tidak diperbolehkan siapapun hari itu melakukan siam. Kudu mangan. Sing dipangan apa? Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Apa zakat fitri? Zakat makanan pokok. Idul Fitri, hari raya makan-makan, untuk itu keluarkan zakat fitri, zakat makanan pokok yang bisa mereka makan besok pagi. Bagaimana kalau saya membayar zakat fitri bukan dengan beras, tapi dengan minyak goreng yang harganya lebih mahal? Tidak sah. Kongguan tidak sah. Baju batik tadi ada yang saya tegur itu ya. Kalau sholat jangan pakai baju batik, akhir. Nggak usah. Ya nggak apa-apa lah. Cuma kalau Anda berada di depan sof, orang yang di belakang Anda itu melihat gambar apa tuh? Oh, gambar mano. Sewiwine pira ya wulune biji loro. Sataya balad dolin amin. Loro apa telu mau bareng. Ya paling tidak mengganggu kekhusyuan orang yang berada di belakang Anda. Saya pernah sampai suatu ketika ya itu watak saya dan tidak harus dianggap benar. Wong salat manggon nang ngarep dhewe lha. Itu kula ambene batik anyar gambar wayang. Tolong dilepas bajunya di pojokan sana. Bukan pojokan Baitul Makmur, pojokan Baitul Makmur ada AC gede. Itu ada baju yang disediakan bagi mereka yang ke masjid pakai kaos itu saya. Nganggo gambare apa itu siji Janaka siji lali. Itu ya saya tidak apa namanya tidak mengatakan itu tidak sah, tetapi Islam melarang kita untuk menggambar makhluk yang bernyawa, termasuk di sana ada burung. Nah kalau gambar batiknya bukan burung, ya mengganggu jamaah yang ada di belakang. Itu tadi mungkin ada, saya nggak nyindir itu loh. Ya apa salahnya sih pakai baju ya lorek-lorek kayak Abu Walid itu nih ya orang ganggu kan ya. Apalagi kalau MTS. Tekan ngendi Mas? Sampai di mana? Kebiasaan halal bihalal. Kebiasaan. Jadi intinya begitu. Itu khas Indonesia. Kalau kita sadari itu khas Indonesia dan itu masalah muamalah, masalah kehidupan bermasyarakat, selama kita yakini itu bukan Islam, ya tidak dosa, tapi nggak dapat pahala. Sehingga saya katakan dari Medan, dari Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, belum nanti yang dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan,
tumplek menghabiskan dana umat yang paling besar untuk melakukan sesuatu yang tidak ada nilai sunnahnya. Nggak ada nilai sunnahnya. Kata kalau yang masalah kecil membuat kartu lebaran, SMS pada temannya yang mungkin sedang bekerja di Makassar sana, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak usah pakai SMS. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya sudah. Jadi tidak diterangkan di sini para sahabat itu mendatangi Rasulullah, suwan Rasulullah ngaturaken sembah pangabektos kula. Rasulullah mudeng cara Jawa kok. Kalau saya hafal, hidup saya memang diwarnai ketika kecil bahkan sampai muda itu dengan sowan. Mbah ngaturaken sembah pangabektos kula sedaya kalepatan mugi linebura ing dinten riyadi menika ingkang agung ingkang alus ingkang ketingal ingkang boten tok. Tadi ketika sholat Id, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bareng bakdan ya, ngaturaken sembah pangabektos kula Mbah. Lho, kowe iki nyembah Gusti Allah mau to? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Lah saiki kok malah nyembah aku? Weh, sing disembah ya seneng banget. Wong linggih petengkreng gini. Disun. Itu cara yang seperti itu jelas tidak apa namanya, kata-kata itu disadari atau tidak disadari jelas menyimpang dari syariat. Ngaturaken sembah pangabektos kula. Jadi kembali ya, Idul Fitri, Aid hari raya fitri, makan-makan. Zakat yang dikeluarkan, zakat fitri, makanan pokok. Untuk memberi makan kepada mereka yang pada hari itu memang tidak mempunyai bahan makanan. Berikan bahan makanan tadi sebelum mereka berangkat menuju ke musola. Neng omahnya durung liwat. Sunahnya sebelum berangkat makan meskipun sedikit, tapi ada beras yang datang, nyicil ayam engko mulih terus mususi terus. Hari itu dilarang untuk makan. Idul Fitri, hari raya makan-makan. Kalau diartikan secara lughawi, Idul Fitri, Id kembali, Fitri makan pagi. 1 bulan nggak sarapan loh itu. Mungkin yang di belakang korden sana ya nggak ada masalah itu. 1 bulan nggak makan lah, kemudian makan lagi. Sehingga mungkin ya aku ya ora mudeng ning umpama itu. Ada yang mengatakan the breakfast holiday itu boleh. Hari raya makan pagi. Tapi intinya makan itu. Jadi tidak lebih tidak kurang. Begitu. Yang lain mungkin. Muadzin tangan lagi yang menang ya. Siapa namanya lupa saya? Namanya Adnan ya. Tambah huru alhamdulillah. Kalau Idul Adha itu kan ada hari tasrik. Saya tidak berani menjawab, cuma kata ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ammat tahniah yaumal Id, adapun ucapan selamat pada hari raya Id, di atas tadi Aidain yaqulu ba'duhum li ba'din, satu sama lain saling mengucapkan ketika bertemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Lah, kalau tidak ingin bansilatan menganak emaskan Idul Fitri dan menganatirikan Idul Adha, coba kita anukan
taqabbalallahu minna wa minkum itu kita sosialisasikan dan kita amalkan pada Idul Adha. Lu kok ngono? Ya nyat ya ngono lah gitu. Malah gimana taqabbalallahu minna wa minkum Idul Adha itu mudah-mudahan siam Arafah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan siam 9 hari kita sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Mudah-mudahan udhiyah kita mampunya cuma membeli kambing kecil, wedhus, prucul lah, kuwati kursi mono diterima oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Yang lain. Ini jadi kembali kepada pertanyaan, kita harus berusaha untuk tidak, kalau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum saja Imam Ahmad itu enggak mau. Apalagi mengucapkan minal aidin wal faizin. Apalagi sowan kepada Eyang Kakung, Eyang Putri. Sowan kepada Pak D, kepada Bude. Bapak saya itu anaknya banyak ya. Jadi orang berubah itu gembruduk. Bilang. Ada di antara orang-orang tua, termasuk di antaranya Pak Lek ya, boleh Mbah Kudor itu Pak Lek. Kalau bapak saya sudah sowan ke sana, ada Mbah Kapil, Mbah Kudor. Moh, manggil bapak saya itu Moh Muhammad Amin. Anakmu sing rene lagi cah telu lho, diabsen itu. Pulang, kurung sowan Mbah Kudor. Kalau saya ya dulu waktu itu ya paling aktif ya, tapi setelah itu jadi oya-oya. Jadi memang kesempatan untuk menunjukkan birrul walidain kepada orang tua dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku wong tua ki diajeni hanya kedua pola pikir yang secara lahiriah itu benar tidak diajarkan oleh Islam sehingga tidak kita lakukan. Akhir-akhir saya terangkan kepada bapak saya, ya wis nek kowe duwe keyakinan ngono ya wis. Aja mbok lakoni, malah aja mbok lakoni, dilarang saya melakukan. Ini silaturahim ya. Di masjid saya lah ini bisa ditanyakan itu. Saya terangkan berkali-kali kepada mereka. Tahun pertama saya di Mendungan, tahun kedua Idul Fitri itu pulang regol tutup gembok kon jero. Udah enggak ada tamu. Arep mlebu lho gerek-gerek. Tapi tahun ketiga, tahun keempat akhirnya mapan mereka itu. Akhirnya mapan. Ya tentu saja saya terangkan. Ini enggak ada ajaran aturaken sedaya kalepatan kula wong lahir batasmu mugi-mugi linub buro dening Allah Subhanahu wa taala ing dinten menika. Enggak. Lah kalau kita berbuat salah bulan Dzulhijjah apa dadak lenjuk ngapura sok ngenteni sok bakdo mongko nyawamu karek ning sasi Rejab. Nah ini salah satu di antara logikanya seperti itu. Jadi kita ketemu taqabbalallahu minna wa minkum sudah selesai. Lah nanti banyak di antara awal-awal bulan Syawal, awal-awal bulan Syawal ketika Iprai setengah sasi sih godang separuh Pak Warso. Rasulullah awal-awal bulan Syawal itu sudah mimpin perang. Bahkan Fathu Makkah itu mungkin bahasa Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memang lahir di Makkah, 8 tahun meninggalkan Makkah, beliau mudik ke Makkah. Mudiknya bukan mau minal aidin wal faizin kepada mereka-mereka yang masih di Makkah dan belum Islam, tetapi membawa tentara 12.000 mengepung mereka dan tanpa diketahui oleh siapapun. Tanggal 19 Ramadan ya. Saya pernah terangkan. Umumnya orang siap-siap masuk masjid untuk iktikaf. Rasulullah bersiap-siap mempersiapkan pasukan beliau untuk ngeluruk perang. Wah itu kan nilainya tinggi sekali, tapi nggak ada yang ngalahkan nilainya jihad.
masuk ke satu wilayah jaraknya tinggal 3 kilometer dari Makkah, itu saking Rasulullah menjaga rahasia apa yang beliau niatkan kepada para sahabat. Sedikit ya. Bahkan suatu ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Aisyah, artinya tidak perlu dodok-dodok, rumahnya anak saya. Beliau melihat Aisyah itu sedang mengemasi pakaian beliau yang akan dibawa ke Makkah. Suami kamu mau kemana? Jaga betul. Suami kamu mau kemana? Aisyah dia. Orang nomor 1 paling dekat dengan Rasulullah dalam rangka mempersiapkan Fathu Makkah, tinggal beberapa hari, tidak diberitahu. Hanya Rasulullah SAW memberi isyarat, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka melakukan siam Ramadan di bulan Ramadan di kota Madinah. Siap untuk diberangkatkan setiap waktu. Kalau masih ada di kabilah-kabilah mereka masing-masing kan harus diundang. Risikonya berat itu, akhir. Tadi saya katakan antara 10 sampai 12 ribu. Semuanya tinggal di Madinah. Selain penduduk Madinah tentu saja. Lah saya nyepai bukan sopo. Yang menyediakan makan sahur siapa? Ini ya, konsekuensi Rasulullah memang sembodonya sampai di sana. Baru kemudian tanggal 19 saya berangkat. Nggak diberitahu kemana, memang ke arah selatan. Pagi hari, siang hari, sampai di tempat yang namanya Sodid kalau nggak keliru. Istirahat, semuanya duduk semua. Rasulullah berdiri dengan, ya kalau ini gelas ya, menunjukkan gelas kepada para sahabat. Beliau proklamasi, hari ini saya bongkah Asyurul Awakhir itu. Tapi persoalannya harus mempersiapkan pasukan menghadapi tentara kafir Quraisy yang mereka pernah kalah di medan Badar, tetapi pernah menang di medan Uhud, pernah diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di medan Ahzab. Jadi 10 hari terakhir yang mestinya i'tikaf, pagi hari ya makan pagi, siang hari makan siang, sore hari makan malam. Sampai akhirnya sampai di sebuah tempat jaraknya kira-kira 3 kilometer dari Makkah. Beliau perintahkan untuk istirahat, dan itu yang terakhir ya. Bayangkan ya, 12.000 itu tendanya berapa? Semuanya nyalakan lampu supaya orang tahu. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan yang adalah mertua beliau, yang adalah bapaknya Romlah, Ummu Habibah, sedang berjalan di atas bukit, melihat, loh, kok ada tenda dengan sekian ribu obor di sekelilingnya. Ini kalau bukan tentara Romawi yang akan menuju Persia, ya tentara Persia yang akan menuju Romawi. Ini panglima perang besok pagi ke kerajaan ya, kotanya akan diserang, itu belum tahu apa yang terjadi. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang menguntit dari belakang, dijawil, ngapa? Itu kok ada, Masya Allah, kira-kira begitu. Ribuan tenda dengan ribuan obor menyala. Itu kalau bukan tentara Persia, tentara Roma. Kamu tahu apa? Itu tentara menantu kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok pagi siap untuk mengepung kota Makkah dan menghancurkan berhala-berhala yang
Itu kalau orang Jawa kadal. Bapak tubel. Kalau orang Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Abu Sufyan belum Islam. Nah itu terus piye? Orang mungkin mempersiapkan pasukan selama setengah malam tuh. Kamu harus menyatakan Islam kamu kepada Muhammad. Iya. Saya tak gonceng pakai keledai ya, khimar, gonceng sama Abbas paman Rasulullah di depan, Abu Sufyan di belakangnya, masuk ke tenda Rasulullah. Pada waktu itu Umar Ibnul Khattab, Abu Sufyan kejar itu. Abbas tahu bahwa Umar ngejar, keledai itu dicambuk, lari lebih kencang daripada larinya Umar. Akhirnya turun masuk ke rumah Rasulullah, wis Umar awani mlebu. Pada waktu itulah Abu Sufyan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain kali saya angkat kisah ini, tapi sekali lagi kita ciptakan suasana Idul Fitri, itu suasana makan-makan ya, roto keluarga sidik rapowo ya Abdullah ya, kakaknya ya, bapak ora loh. itu Idul Fitri yang akan datang, tidak usah mudik-mudian. Lha piye kangen tenan ya sok ben nek sawale wis entek. Dadi ora diarani bakdan gitu lho. Iki yang omahe wong isih diarani bakdan kok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk membudayakan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, meskipun itu kata Imam Ahmad la ba'sa, tidak sunnah apalagi wajib pada nanti waktu kira-kira 55 hari lagi Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian. Masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, meskipun ini saya yakin sudah paham, tetapi ya tapi iki Ustaz Mahat Ali kok yang taqabbalallahu minna wa minkum tanggal 3 terus piye aku. Bukan dia bodoh, bukan dia, tapi saking luasnya ilmu Islam sehingga ada beberapa hal yang dianggap sudah final padahal itu tidak benar. Taqabbalallahu minna wa minkum itu kapan? Ya kapan saja selama Syawalnya belum berakhir lah gitu. Lah sing ngono sapa yo? Salah wis ora sangel-angel to yo koyan rembug lah. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.